lintas cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Cakrawala, cahaya ayat alam semesta. Ilahi anta maksudi, waridoka, warahmatika, matlubi. Assalamu alaika, ya abatir ruhi, ya sayyidi, ya Muhammad, sahibus syafa'at, ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita, sang para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang pada anugerah waktu dan segala suasana, marilah kita belajar bersama membaca cakrawala-cakrawala cahaya ayat alam semesta, supaya kita tidak terjebak ke dalam keangkuhan-keangkuhan jiwa, merasa telah memahami segalanya, merasa lebih baik dari sesama, supaya kita mampu mentawadukkan jiwa kita dan menghilangkan segala rasa jenuh di dalam dada karena selalu terfokus kepada kerja dan kerja, berburu harta dan benda. Marilah kita gali kekayaan yang berbeda, yaitu kekayaan cakrawala cahaya ayat alam semesta, yang pada malam yang penuh dengan cahaya ridho rahmat dari Sang Maha Pencipta, saat ini kita kanugerahan salah satu perwujudan sang legenda cerita yang berupa mustika galih kelor yang sangat amat langka, unik, dan sangat menggetarkan jiwa. Seperti apakah perwujudannya? Mari kita lihat sama-sama para pemirsa. Kenapa kok kita bilang sangat menggetarkan jiwa? Karena mustika kelor ini sangatlah berbeda dengan mustika-mustika kelor yang lainnya. Biasanya mustika kelor itu istilahnya berekspresi atau berwujud atau istilahnya bercahaya sebagai kewibawaan yang menyeramkan atau yang menakutkan atau yang mendebarkan. Nah, tapi ini lain pemirsa. Saya juga heran, ini kok ada mustika kelor yang kita temukan di perjalanan perbulangan kita, di dalam perjalanan pencarian cahaya-cahaya ayat alam semesta kita, itu bentuknya berbeda. Tapi kita minta pemirsa supaya untuk bisa menahan tawa dan jangan berpikiran kemana-mana. Karena ini yang sangat membuat saya sebenarnya mau menerangkan gak tega. Seperti apakah pemirsa perwujudannya? Mari kita lihat sama-sama. Semoga pemirsa bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan dengan versi yang berbeda. Inilah perwujudannya pemirsa. Nah ini kalau kita amati, pemirsa bisa melihat dari jarak dekat kamera video yang sudah kita tayangkan. Nah, ini mustika kelor ini complong dari pohonnya pemirsa, tidak kita bentuk, tidak kita ukir atau apa, tidak pemirsa. Lillahi ta'ala. Jadi ada pohon kelor yang sudah mati, namanya biasanya itu mati ngorak, bukan karena mati ditebang. Nah, itu mempunyai nilai mistik yang tersendiri. Nah, itu mempunyai nilai keunikan atau energi yang tersendiri. Ngorak itu menjadi legenda, menjadi favorit para pecinta cahaya ayat alam semesta. Jadi ngorak itu adalah mati yang tidak ditebang, mati sendiri. Nah, ketika kita menemukan ini kering pemirsa, di antara kayu-kayu lainnya, kayu-kayu kelor lainnya, itu kalau sudah kering dengan putaran waktu yang lama itu sangat rapuh pemirsa, rempi kalau daerah saya bilang. Itu dipegang gini agak kita remas, dikit aja sudah ambrol. Dan satu-satunya yang nggak ambrol ya ini, bentuk mustikanya atau galih kelornya. Tapi yang membuat saya ini agak sering menelan ludah, itu bentuknya ini loh pemirsa, simbolnya ini loh. Ini seperti simbol istilahnya apa ya? Nah itu loh. Jadi simbol yang dikejar insan sealam dunia ya ini, yang mengejar sampai setengah gila, sampai merana, sampai istilahnya tunggang langgang kemana-mana, ngejar apa ya, ngejar ini
simbol filosofi ini bentuknya ini walaupun ya ini memang kecil pemirsa, jangan tanya yang besar ya, nanti larinya ke arah kuda nanti. Beribu maaf, kecil tapi ini sudah bisa dibaca seperti apa dan wujudnya kayak apa. Jangan saya disuruh untuk menyebutkannya atau pemirsa, nggak terbiasa aku, nanti nggak enak dilihat pemirsa lah. Ini pemirsa baliannya persis pemirsa, ini wujudnya. Terus anehnya lagi pemirsa, ini benar-benar rahmat dan ridho Sang Maha Pencipta. Itu selain ini yang berbentuk seperti kejantanan ini, walaupun pendek, tapi ini cuma simbol, jangan tanya yang panjang, wis pikirannya kemana-mana. Ini wujudnya sudah persis simetris walaupun abstrak. Ini antiknya lagi, uniknya lagi, anehnya lagi pemirsa. Ini dalam satu mustika, ini ada dua karakter. Yang satunya ini, lihat pemirsa. Ini seperti istilahnya apa ya? Kayaknya mustika surga. Aku nggak tega bilang bekecot seperti sampean, nggak tega. Ini, jadi kayak ini. Jadi bentuknya persis mustika surga, pemirsa. Ini yang menjadi dambaan para pria di alam jagat raya ini. Ini yang membuat pria tunggang langgang kemana-mana sampai tidak bisa tidur, sampai stres setengah gila ya, ini yang dikejar. Ini herannya pemirsa. Yang tak pikirkan apa, yang saya dapat apa. Ini loh. Ya maaf, kok sama Yang Maha Kuasa, alam semesta itu berbicara dengan saya dipertemukan dengan keindahan-keindahan surga. Loh, ini jangan diremehkan pemirsa. Ini adalah tetesan cahaya surga yang turun ke dunia ya ini. Perhatikan benar-benar pemirsa. Jangan saya suruh menyebutkan namanya apa loh. Ini horor banget. Aku bisa mendapatkan ini, bisa tenang, nggak bisa tidur, ada 7 hari 7 malam. Kelihatan, nah gitu, getarannya sangat kuat pemirsa ini. Tapi ini dari jenis mustika galih kelor, itu yang aneh. Kalau dari istilahnya energi yang lain mungkin masih kita nggak merasa aneh. Dari pohon kelor, tapi dari satu mustika ada dua karakter. Antara lingga dan yoni, istilahnya gitu. Ini perwujudannya pemirsa. Nah, ini diperhatikan benar-benar pemirsa. Dan mari kita minta pendapat dari para jawara-jawara ayat alam semesta kita. Kita mulai dari Ki Pesut Mahakam dari Kalimantan Sampit. Kita persilakan untuk merasakan yang dirasakan apa, itu berenergi apa dalam gelombang rasa Ki Pesut Mahakam. Gelombangnya Gimana? Gelombang cinta. Gelombang cinta. Ada rasa gimana? Mungkin gingingen, Griming-griming. lah itu loh, cenut-cenutnya loh, nggak kuat pemirsa. Itu yang bilang Ki Pesut Mahakam loh, bukan saya loh. Kok ada rasanya cenut-cenut bareng, waduh lah, ini mustika yang ini antara zona sama zoni. Zona sama zoni pemirsa. Ya itu memegangnya rasanya kemana-mana gitu, Ki Pesut Mahakam. Ada setrum-setrumnya pemirsa, itu loh pemirsa. Itu pernyataan dari Ki Pesut Mahakam dari Kalimantan Sampit pemirsa. Itu pengakuan jujurnya. Beliau merasakan itu loh yang saya dengarkan aneh, kok ada mustika rasanya cenut-cenut, itu mustika apa kira-kira? Itu rasanya positif atau negatif mungkin? Ini untuk rasanya nih negatif positif. Nah, tapi bener loh sama beliau negatif. Itu antara positif dan negatif memang ya. Dua elemen. Nah, gitu loh. Negatif ketika itu berposisi di tangan siapa dan mau mengarah ke arah mana. Kalau di arah orang yang benar akan menjadi kebaikan, kalau di tangan orang salah akhirnya menjadi nafsu dan menjadi kejelekan atau keburukan. Bener, sama nggak keliru, jangan takut keliru. Itu energinya antaranya baik dan buruk, yin dan yang, gitu. Surga dan neraka. Kalau tepat ya akan ke surga, kalau istilahnya nggak tepat dia akan turun ke neraka, karena akhirnya larinya ke pondok pesantren Darussahwat sana. Itu ya. Coba kita kasih kesempatan pada Ki Silorjo, sang pawang hujan kita, untuk menilai seperti apa energinya mustika kelor yang berbentuk dua dimensi alam semesta. Gimana? Jangan bergetar tangannya, kayaknya kok nganu ngowel toh, Ki nganu Aryo Pamungkas.
Kisah dalam kok ngowel. Kancane bagai Mbah. Energinya positif ya negatif. Begitu nggih. Nggih. Tapi kalau penilaian saya itu keajaiban alam ya ini. Keajaiban alam. Di antaranya ada laki sama perempuan. Itu sudah pas. Pas nggih. Bapa kali ibu nggih. Bapa langit, Bapa angkasa kali ibu Bumi. ibu bumi. Betul itu. Jadi itu perpaduan keseimbangan alam semesta nggih. Keajaiban alam. Siap. Karena alam menyatu. Jadinya mustika kelor yang berbentuk Seperti itu. laki sama perempuan. Ini pertanyaannya Ki Selorejo. Itu bisa wujud ya apa karena yang menemukan itu pikirannya ke arah situ, ke arah sana, emang gitu ya, kira-kira ya. Kok bisa wujudnya seperti itu? Yang menemukan ini orang pilihan. Orang pilihan ya. Orang pilihan. Jarang seperti saya itu nemu ginian. Apalagi di besut. Nggih. Tahu Baru tahu ini ada mustika kelor berbentuk dua dimensi alam semesta. Dua versi. Langsung dalam satu mustika loh pemirsa. Bukan sendiri-sendiri. Ini keajaibannya. Ini kayaknya sesuatu yang apa itu bahasa kerennya limited edition. Limited edition. Ya maka pemirsa kalau menyebutkan saya ya saru lah. Siap. Cuma saya perlihatkan bahwa ini keajaiban alam. Keajaiban alam yang dibentuk oleh Yang Maha Kuasa. Turunkan ke bumi, akhirnya yang menemukan Gusnya sendiri. Terima kasih atas pendapatnya Ki Selorejo, sang pawang hujan kita. Kita coba minta pendapatnya Ki Sabtu Alam. Kita persilahkan Ki Sabtu Alam untuk memberi komentar gelombang rasa apa yang dirasakan. Langsung kena energi genit. Pancaran matanya sayup. Seperti orang Amit, maaf, birahi. Kayak orang birahi. Melihat sambil membayangkan. Iya, tatapan matanya itu menggoda banget. Aku khawatir, ini yang memegang ini nanti energi apa ya, daya listriknya itu bisa berlipat ganda loh. Loh, ini memang benar pemirsa, masa aku harus menerangkan apa adanya, kan ya nggak enak juga toh. Jadi memegang ini daya setrum listriknya itu bisa wattnya itu berlipat-lipat ganda pemirsa. Ini aja Ki Sabtu Alam langsung kayaknya terhipnotis kok. Diincengi kayak ingin melihat apa. Kayak penasaran belum pernah melihat yang dilihatnya itu loh gitu. Ki Selorejo. Sapa ngerti bari oleh. Ya, amin. Tapi karena itu pemirsa informasi ini Ki Sabtu Alam ini masih bujangan pemirsa. Joko Tingting. Nah, barangkali pemirsa yang sambung rasa kita persilakan kepada Ki Sabtu Alamnya. Kalau tidak percaya cek di keranjang kuning. Ini silakan memberi komentar energinya. Jangan terbawa arus Ki Sabtu Alam. Energinya jangan terbawa arus. Sangat positif. Nah, positif sekali ya. Makasih. Yang membuat penasaran ini. Yang perempuan itu. Iki sing ngentek-ngentek rejat. Sing ngentek-ngentek bengkok gitu. Bengkok iro entek iki. Kalau yang ini cuma mengejar. Jadi simbol asmara, nggih. Simbol asmara, Asmarandono, ya iki maksud makam. Atau energi Kama Sutra. Nah, tapi anehnya dari mustika gali kelor. Makasih pendapatnya Ki Sabtu Alam. Coba kita juga meminta pendapatnya Ki Aryo Pamungkas untuk menyempurnakan perjumpaan kita dalam kita merasakan atau mempelajari cahaya ayat alam semesta menurut Ki Aryo Pamungkas. Jangan berdek ya. Rasanya gimana? Apakah ya rasa geringgingan atau rasa apa atau apa? Geringgingan yang bawah. Lumayan lucu ya. Lucu ya? Iya memang. Jenaka. Iya. Memang baru kali ini lihat. Betul kali ini. Jadi yang sampai rasakan ini selain lucu,
barangkali ada gambaran kacamata pandang lain di Arya Pamungkas. Larinya percintaan. Percintaan. Nggih, nggih. Tak kira percintaan itu dari jenis mani gajah, itu loh mani gajah atau bulu perindu, tak kira loh. Ternyata energi kelor itu juga ada yang disabda oleh Sang Maha Pencipta untuk menjadi energi asmara juga. Berarti iso kena nggih Titanic. Nah. Tapi dari segi positifnya buat peluntur bagus. Untuk peluntur misalnya penetralisir, Iya. untuk penatasan. Oh gitu. Oke. Penatasan. Siap. Terima kasih pendapatnya di Arya Pamungkas. Inilah pemirsa, demikianlah pendapat-pendapat dari seluruh para saudara pecinta cahaya ayat alam semesta yang pendapatnya berbeda-beda tapi tujuannya sama. Nah, ini kita memang benar-benar kanugrahan salah satu limited edition yang dari mustika kelor ini hanya satu-satunya, dan dalam seluruh perjalanan kita dalam menapai alam semesta ini mendengar orang punya menemukan mustika galih kelor yang berbentuk dua dimensi alam semesta antara langit dan bumi, ibu bumi bopo langit istilahnya. Ini adalah kejantanan dan itu keperempuanan istilahnya gitu. Itu ya sekali ini pemirsa. Kayaknya nggak ada duanya ini. Dan pemirsa nggak usah ngiler ingin memiliki, karena ini nggak akan kemana-mana. Ini nggak akan kemana-mana. Ini akan menjadi simbol energi dari koleksi kami, para pecinta cahaya ayat alam semesta, yang semua para pemirsa boleh punya segalanya, punya ini, itu, dan semuanya, tapi pemirsa kan nggak punya mustika kelor yang berbentuk dua dimensi alam semesta. Yang ini loh, lucu sekali, tapi energinya sangat positif. Tidak hanya bercanda. Ini sangat positif. Penetralisir seluruh energi negatif, terutama energi negatif dari dunia alam percintaan. Nah, ini untuk istilahnya pengayoman atau penetralisiran energi-energi negatif dari alam asmara, alam dunia cinta, pemirsa. Nah, ini boleh nggak percaya, dan memang dulu aku juga nggak percaya. Nah, tapi ternyata kata-kata dari seluruh permasyarakatan kita yang nggak mungkin ada, itu ternyata dijawab oleh Sang Maha Pencipta yang lebih kuasa, yang lebih mampu mewujudkan yang nggak ada, yang nggak mungkin menjadi ada dan nyata. Demikianlah pemirsa, segala daya dan upaya kita dalam menjabarkan segala cakrawala cahaya ayat alam semesta untuk seluruh para pemirsa di alam semesta manapun berada. Jikalau ada segala kekhilafan kita seluruh para pecinta ayat alam semesta minta maaf beribu maaf sedalam lautan seluas samudra, teriring doa semoga seluruh para pemirsa senantiasa dianugerahi keterkabulan segala doa dan tercapai segala cita-cita, dan senantiasa dianugerahi sehat jiwa dan raga serta awet muda panjang usia, dianugerahi rezeki melimpah ruah datang dari segala arah. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam rahmat Nur Muhammad, salam seduluran sambung rasa dari kita sang para pecinta cahaya ayat alam semesta.